you safe and warm. Selamat malam, kamu yang masih terjaga. Terima kasih sudah memilih ruang ini untuk berhenti sejenak. Ini adalah waktumu untuk bernapas lebih pelan, melepas lelah, dan mungkin menemukan kembali dirimu sendiri. Yes, you'll be my heart from this day on, now and forevermore. Selamat malam Sobat Sehat, kembali lagi di Medicast, Sehat Digital, Sehat Mental. Ruang tenang di malam hari untuk berbagi cerita, membuka ruang dan mungkin menemukan sedikit kelegaan. Malam ini kita mau dengar langsung dari seseorang yang pernah merasakannya dengan salah satu narasumber yang akan berbagi pengalaman personalnya. Namanya kita samarkan jadi Rani. Hai Rani, apa kabar malam ini? Hai Kak, selamat malam. Perkenalkan aku Rani. Aku kabarnya baik, meskipun deg-degan juga ya mau cerita hal yang cukup personal. Tenang aja Rani, malam ini ruangan ini aman buat kamu dan terima kasih karena sudah berani hadir. Kita tahu ini bukan hal yang mudah, jadi boleh cerita sedikit ya Rani. Waktu pertama kali kamu mulai ngerasa ada yang gak baik-baik aja itu kapan? Waktu itu Kak, aku baru pindah keluar kota buat kerja. Dan kotanya itu jauh dari keluarga, dari teman-teman dekat. Awalnya sih excited banget ya. Akhirnya bisa mandiri, mulai karir sendiri. Tapi setelah beberapa bulan aku mulai ngerasa kosong. Tiap hari kerja dari pagi sampai malam, tapi nggak ada yang benar-benar bisa aku ajak cerita. Masalah mulai numpuk, mulai dari pekerjaan, tekanan dari atasan, ekspektasi keluarga, dan rasa sepi karena jauh dari siapa-siapa. Tapi aku tahan semua sendiri. Terus kenapa kamu memilih untuk gak cerita ke siapapun waktu itu? Karena waktu itu aku takut banget dibilang lemah. Aku ini kan anak perempuan, pertama lagi. Dari dulu terbiasa dibilang kuat. Jadi rasanya kayak aku harus terus begitu. Lagi pula aku pikir, ini cuman capek doang Kak. Bentar juga hilang. Tapi ternyata itu salah besar. Wah, lalu apa yang akhirnya terjadi saat kamu simpan semua itu sendiri? Aku ngerasa awalnya tuh susah tidur. Terus gampang panik. Dan ada satu malam yang aku nggak pernah lupa sih Kak. Waktu itu aku lagi sendirian di kamar kos. Tiba-tiba ngerasa sesak banget. Jantung aku tuh deg-degan kencang. Aku nangis tapi nggak tahu kenapa. Itu pertama kalinya sih aku ngalamin serangan panik. Waktu itu aku cuma bisa duduk di lantai, peluk lutut dan berharap semua itu berhenti. Wah, sedih ya. Pasti berat banget ya. Apa yang akhirnya membuat kamu pelan-pelan mulai membuka diri nih? Sahabat aku dari SMA tiba-tiba ngechat. Dia tuh nanya, kamu baik-baik aja? Dan entah kenapa saat itu aku langsung nangis. Chat itu kayak membuka pintu yang udah lama banget aku tutup rapat. Akhirnya aku ceritain semua yang aku pendam dan aku tumpahin ke teman aku. Dan dari situ kamu mulai proses penjualannya bagaimana? Pelan-pelan sih Kak, aku mulai journaling, nulis semua yang aku rasain. Terus aku coba cari bantuan profesional. Aku mulai konseling online. Awalnya malu sih Kak, takut. Tapi ternyata malah bikin aku sadar aku nggak sendiri. Dan lalu sekarang bagaimana setelah perjalanan panjang itu? Apa yang berubah dari diri kamu? Aku nggak bisa bilang aku udah sembuh total ya Kak. Tapi sekarang aku lebih sadar. Aku nggak memaksa diri buat selalu kelihatan kuat. Aku belajar kasih izin ke diri sendiri untuk istirahat. Untuk nangis kalau memang sedih. Dan yang paling penting, aku belajar kalau minta tolong itu bukan tanda lemah. Tapi justru keberanian. Rani, terima kasih banyak ya sudah berbagi malam ini. Ceritamu itu penuh kejujuran dan kekuatan. Aku yakin banyak pendengar di luar sana yang merasa terwakili dan mungkin nih, malam ini mereka terasa sedikit lebih nggak sendirian. Makasih juga Kak, rasanya juga lega banget bisa cerita. Dan semoga siapapun yang lagi dengerin tahu bahwa perasaan mereka valid, mereka nggak sendirian. Betul, kadang kita cuma butuh satu ruang yang aman, satu orang yang bertanya, kamu baik-baik aja untuk mulai sembuh. Semoga malam ini jadi ruang itu, dan buat kamu yang
mendengarkan, nggak apa-apa kalau hari ini terasa berat, nggak apa-apa terlihat rapuh, itu juga bagian dari jadi manusia. Dari kisah Rani mengingatkan kita bahwa tidak apa merasa lelah dan butuh bantuan. Menyimpan segalanya sendiri justru bisa memperburuk keadaan, tapi dengan keberanian untuk terbuka, proses penyembuhan bisa dimulai pelan-pelan, satu langkah kecil dalam kejujuran pada diri sendiri.